Situasi perang Rusia-Ukraina tampak kian semakin memanas dan seakan tak terkendali. Bagaimana tidak, di tengah Amerika Serikat dan NATO mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal balistik jarak jauh ATACMS buatan Amerika Serikat, Presiden Rusia langsung bereaksi, di mana Vladimir Putin kembali menyetujui doktrin nuklir negaranya yang telah diperbarui, yang tentu saja akan berpotensi pada perang regional di Eropa yang semakin meluas. Doktrin nuklir terbaru Rusia ini tentunya menimbulkan kekhawatiran, sebab Rusia dapat mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklirnya jika dihantam serangan rudal konvensional yang didukung oleh negara berkekuatan nuklir. Disetujuinya doktrin nuklir terbaru Rusia oleh Presiden Vladimir Putin ini tentunya menjadi peringatan tersendiri untuk Amerika Serikat yang selalu mendukung Ukraina dengan pasukan persenjataan selama perang berlangsung sejak tahun 2022 lalu. Adapun informasi persetujuan perubahan doktrin nuklir resmi Rusia, sebagaimana sumber media informasi Reuters pada 19 November 2024 kemarin, yang juga sekaligus menjadi jawaban Moskow terhadap keputusan pemerintah Presiden Joe Biden yang mengizinkan Ukraina untuk dapat menembakkan rudal jarak jauh pasukan Amerika Serikat untuk dapat menyerang lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Selain itu, salah satu yang juga menjadi perhatian dan kekhawatiran dunia, yaitu adanya pengerahan pesawat jet tempur dari salah satu negara anggota NATO yang diarahkan mendekat ke perbatasan antara negara Polandia dengan Ukraina pada 17 November 2024. Hal ini terjadi saat Rusia terus melancarkan serangan militer ke wilayah Ukraina. Menurut laporan media Newsweek yang kami kutip pada 20 November, Warsawa menyebut bahwa aksinya dilakukan karena serangan besar-besaran Moskow ke Ukraina yang juga melumpuhkan fasilitas energi negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Moskow telah mengerahkan berbagai jenis sistem persenjataan dalam serangan terbarunya tersebut, termasuk menggunakan drone Shahed buatan Iran, rudal jelajah, dan hingga rudal balistik jarak jauh yang diluncurkan dengan menggunakan pesawat jet tempur. Menanggapi akan serangan Rusia yang terus menggempur Ukraina, Angkatan Bersenjata Warsawa kemudian mengaktifkan semua pasukan dan sumber daya yang tersedia, termasuk mengerahkan pesawat jet tempur yang bertugas dan menempatkan sistem pertahanan udara serta radar berbasis darat pada kondisi kesiapan tertinggi, sebagaimana yang disampaikan oleh militer Polandia. Menurut media terkait, kesiapsiagaan Polandia ini karena serangan Rusia kadangkala meluas ke negara-negara anggota NATO seperti Polandia dan Rumania yang berbatasan dengan sebagian wilayah Ukraina Barat dan Selatan. Kesiapan pesawat jet tempur dan berbagai jenis alutsista pendukung Polandia ini terjadi saat intensitas serangan Rusia memuncak di kota Sumy, di mana Rusia melancarkan serangan terhadap gedung 9 lantai yang menewaskan 8 orang dan melukai puluhan orang. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 20 November, di tengah Amerika Serikat dan NATO memberikan izin untuk Ukraina menggunakan rudal balistik ATACMS buatan Amerika Serikat, Moskow kemudian memberlakukan perubahan doktrin nuklirnya yang tentu saja akan berdampak pada kemungkinan serangan nuklir Rusia. Bahkan dalam memberlakukan doktrin nuklir Moskow, Rusia juga mengancam akan memberikan tanggapan yang tepat dan konkret terhadap negara-negara Barat yang mendukung Ukraina secara militer. Selain itu, menurut juru bicara Kremlin, ia mengatakan bahwa amandemen Rusia terhadap doktrin nuklirnya telah dirancang tetapi belum diformalkan. Ini sudah dirumuskan secara praktis. Ini akan diformalkan bila diperlukan, kata juru bicara Dmitry Peskov melansir dari media kantor berita TASS. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan negara-negara Barat bahwa berdasarkan usulan amandemen, Rusia akan dapat menggunakan senjata nuklir jika terkena rudal konvensional buatan Amerika Serikat atau negara anggota NATO yang memiliki nuklir.
Tidak hanya itu, Rusia juga menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan serangan apapun terhadap negaranya dengan dukungan salah satu senjata nuklir untuk memperkuat serangan gabungan Ukraina, Amerika Serikat, dan sekutu NATO. Dengan adanya perubahan doktrin nuklir Rusia tersebut, secara luas dipandang sebagai upaya Presiden Vladimir Putin untuk menarik garis merah bagi Amerika Serikat dan sekutunya dengan menyarankan bahwa Moskow akan mempertimbangkan untuk membalas dengan senjata nuklir jika negara-negara tersebut membiarkan Ukraina menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia dengan rudal jarak jauh buatan Barat. Sementara itu, menurut dokumen yang dipublikasikan di situs portal resmi pemerintahan Rusia, serangan terhadap Rusia dan sekutunya oleh negara non-nuklir yang didukung oleh negara bersenjata nuklir akan dianggap sebagai serangan gabungan. Karena hal tersebut, Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika terjadi ancaman kritis terhadap wilayah kedaulatan dan integritas teritorialnya, maupun terhadap negara Belarus yang merupakan salah satu negara sekutu Rusia. Selain itu, regulasi yang telah diperbarui tersebut juga mencantumkan daftar pihak lawan yang menjadi sasaran penangkal senjata nuklir dan kondisi penggunaannya, termasuk peluncur rudal balistik yang menargetkan wilayah Rusia. Jika suatu negara memberikan wilayahnya dan sumber dayanya untuk melakukan agresi terhadap Rusia, tindakan itu tidak dapat menjadi dasar untuk penerapan strategi penangkal nuklir terhadap negara tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan doktrin nuklir terbaru Rusia. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan revisi doktrin nuklirnya dalam pidato yang disampaikan pada konferensi 2 tahun tentang penangkal nuklir Rusia pada 25 September. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya pembaruan doktrin nuklir Rusia yang sebelumnya menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan nuklir hanya sebagai upaya terakhir untuk melindungi kedaulatan negara Rusia. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 20 November, demi untuk mencegah kemungkinan serangan militer Rusia berikutnya di Eropa, Amerika Serikat dikabarkan telah membuka pangkalan rudal baru di wilayah negara sekutunya, yaitu di wilayah Polandia Utara. Pembangunan pangkalan militer sebagai perisai atau sistem pertahanan untuk menangkal serangan rudal balistik Rusia tersebut sontak menuai kritikan dari Kremlin yang dianggap sebagai upaya untuk menahan Rusia dengan memindahkan infrastruktur militer Amerika Serikat lebih dekat ke perbatasan Rusia dan Polandia. Menurut pihak keamanan, pembangunan atau peresmian pangkalan militer Amerika Serikat yang kini beroperasi tersebut terletak di kota Redzikowo di dekat pantai Baltik. Pangkalan rudal yang dibangun sejak tahun 2000-an oleh Amerika Serikat bersama negara aliansi NATO ini adalah merupakan pangkalan utama yang diklaim sebagai sistem pertahanan udara untuk menangkal serangan Rusia.